Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky S. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama untuk maskulin. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Oke, kita lihat situasi maskulin. Wow. Oh God. Oke. Ini maskulin lagi perang energi ya pada dirinya dia sendiri, guys. Ya, ingin memperbaiki atau tetap melakukan hal yang buruk atau cara buruk, ya. Bisa dengan cara fitnah, bisa dengan cara black magic, atau mencoba memancing kemarahan, memancing pertengkaran. Wih, abang. Maaf bang. Nah sana. Guys, dari tadi nih dia nih manja banget loh. Aduh, ya Allah. Bang, omongan bang lu kan ditahan lagi. Aduh abang. Sini bang, nah sini. Aduh, sini, dah, situ, lurus dah. Badannya ditahan guys, pakai tangan dia, emang dasar kucing garong. Page of Cups, Seven of Pentacles, dan the Knight of Wands, dan juga the Devil. Ini lagi perang batin sih, ya, antara mau jalan Tuhan, maksudnya dia belajar sabar dalam penyembuhan, atau jalan pintas dengan cara ilmu hitam, atau dengan fitnah, atau dengan memancing pertengkaran, gosip, ya, atau yang melakukan hubungan seks bebas lagi. Ya, ini lagi perang batin. Berpikir apakah dia harus belajar sabar dalam penyembuhan dia, kedamaiannya dia, atau dia nekat melakukan hal-hal yang negatif lagi untuk kepuasan, kebebasan dia. Ya, karena ya aku lihat ya, maskulin ini ngedengar kabar, ya, karmik juga melakukan jalan pintas. Jadi ada rasa marah, rasa dendam, ya, di badannya si TM. Dia coba mengimbangi, ya, coba untuk berdamai, tapi lebih besar nafsunya ya dibandingkan kesabarannya. Maskulin di sini sulit banget untuk move on, sulit ya. Dia kecewa berat karena ya dia harus bisa menanggung karmanya dia sendiri. Ini bisa sampai 6-10 bulan atau 6-10 tahun ya. Dan dia juga hancur ya tentang tujuan hidupnya dia. Karena ya dia mendengar kabar karmik ini ada skandal ya. Bang, mak lo lagi kerja bang, kenapa tidur di tangan mami? Ya Allah bang, ini manja banget dah. Nah situ anda, diam. Udah aja palanya sana. Bang, badan lo tuh udah gede bang, lebar bang. Nah sana dah gitu dah. Lihat nih guys tuh. Kacau anak gua. Oke. Dan dia mendengar kabar juga kalau karmik ini coba untuk mencari jalan pintas.
Jadi dia kayaknya ngebales dengan berselingkuh lagi ya, atau jadi energinya lagi nggak ke feminim ya. TM nih energinya lagi ke karmik. Ada rasa marah, dendam, emosional, kesal, bahkan juga ada rasa kecewa, nekat gitu. Kita lihat situasi maskulin. Jadi dia coba untuk menyusun rencana ya, untuk bisa balas dendam dengan situasi dia ya di masa lalu. Dan dia lagi obsesi pada petualangan dirinya dia dulu nih, ingin kembali sama kamu, ada harapan gitu, tapi ini bisa makan waktu ya. Dan Six of Pentacles, the Chariot, Six of Pentacles, the Chariot, the King of Wands, Ten of Swords, the Knight of Cups. Ya, dia dendam dengan karma yang dia tanam sendiri. Ingin rasanya komunikasi sama kamu, menstabilkan lagi, tapi memang semua nggak bisa instan ya. Dan dia harus bisa merasakan karmanya dia sendiri. Dan di sini dia harus belajar sabar dalam menanam harapan untuk sukses dalam langkah hidupnya dia. Dan maskulin di sini coba untuk berdamai ya, tapi dia terbunuh dengan langkah dia sendiri ya. Dan aku ngelihat dia dendam banget ya, cemburu, apalagi dia mendengar kabar tentang karmik secara diam-diam juga ya. Ada orang lain selain TM maskulin. Bang, jangan intermezzo bang. Oke, alright. Badan lo gede bang, dah sini, dah diem. Ya. Oke, the Knight of Swords, the Moon, Nine of Cups, the Empress, Six of Swords. Oh, dia mantau kamu. Dia mantau kamu yang sudah bisa move on dengan dirimu sendiri, mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu sudah bisa meninggalkan permainan yang penuh dengan manipulasi. Jadi dia coba untuk bisa komunikasi dengan kamu secara alam bawah sadar ya. Makanya dia akan gunakan segala cara untuk bisa memikat kamu lagi atau mengikat. Ya. Di sini aku ngelihatnya maskulin coba untuk bisa berdamai dengan kamu, tapi ternyata terbunuh dengan perbuatan sendiri karena kamu sudah bisa move on sekarang. Sebagian sudah ada yang pernah kembali rujuk, dia stalking kamu juga. Kamu juga coba untuk lari ataupun pergi dari hubungan yang penuh dengan manipulasi. Aku ngelihatnya dia dendam sama kamu karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan dia ingin kembali merebutnya dengan cara alam bawah sadar atau menyebarkan gosip ya, drama. Karena dia nggak suka dijadikan saingan, dia cemburu kalau ada yang menyukai kamu, ada yang menyayangi kamu lebih dari dia. Dia memantau kamu ya, memantau. Sedangkan kamu di sini sudah banyak belajar dari kebohongan di masa lalu. Kamu coba untuk perbaiki manipulasi ini, ya.
dan meninggalkan hubungan di kisah masa lalu ini dengan kesendirian kamu. Dan kamu bisa move on, tapi memang butuh proses, butuh kesabaran ya, untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Dan dia tidak suka hal itu ya, dia tidak suka. Kita lihat the page of cups-nya. Clarify please. Bentar ya guys. Jadi kalau aku lihat maskulin ini tidak menyukai kalau ya kamu bahagia, benar, terus kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dia nggak suka. Dia tidak menginginkan kamu sukses ya. Rasa iri, cemburu ke kamu tuh sangat besar. Dan aku ngelihatnya dia cukup merencanakan ya. Jadi dia memang konflik batin. Satu sisi dia dikhianati oleh karmik, dan kedua dia iri, cemburu melihat kesuksesannya kamu. Dan dia terbunuh sendiri ya dengan cara dia berbagi cinta. Karena dia ya ingin menaklukkan siapapun yang membawa keberuntungan buat dia. Ya. Dan aku ngelihatnya maskulin ini memang memberikan energi negatif. Hati-hati ya, black magic, kebohongan, rayuan gombal, fitnahan. Hati-hati ya. Hati-hati maskulin. The Magician and the Four of Cups. Kita lihat lagi, bentar ya guys. Kita lihat lagi. Tonight, the King of Swords and Three of Wands. Hati-hati ya. Dia sedang berpikir keras tentang journey hidupnya dia. Karena dia tahu dia sudah banyak mengeluarkan uang ataupun mengeluarkan cara ya untuk bisa mengimbangi kestabilan hubungan dengan kamu ya. Dan aku ngelihatnya dia coba untuk mencari jalan lain lagi ya, karena dia tahu dia nggak bisa milikin kamu lagi sepenuhnya ya. Karena apa yang dia tanam, cara dia berbagi permainannya ke kamu, ini akan dia dapati ya. Dan dia kecewa sih dengan apa yang dia tanam. Ditambah lagi kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, jadi kamu gak merasa terlalu dalam lagi cinta sama dia. Dan ini membuat dia marah karena kamu udah gak terlalu ngejar-ngejar tentang dia ya, udah gak terlalu ngejar-ngejar. Dan ini membuat dia kecewa ya, karena keinginannya dia tuh maunya kamu tuh ngejar dia lagi, maunya dia ya, maunya dia. Dan dia sebenarnya bosenan loh orangnya, bosenan dengan proses, bosenan dengan hubungan yang lama, menginginkan hubungan lama tapi bosan dengan perjalanannya ya, aku ngelihatnya. Dan ya dia coba untuk bisa taklukin kamu lagi ya, tapi kecewa karena ya apa yang dia coba untuk kontrolkan koneksi ini malah ngebunuh karakter dia sendiri. Jadi kayak
Yang tadinya kan dia nutupin nih tentang keegoannya ya, tentang manipulasinya, tapi ternyata malah ngebuka ya. Dan ini ngebunuh karakter dia sendiri. Bahkan dia bermasalah dengan sikapnya ya, dan itu mempengaruhi karir dia. Aku ngelihatnya memang dia ada rencana obsesi untuk kembali ke kamu, tapi juga ada rencana untuk membalas dendam ke karmik ya, dengan cara berselingkuh lagi, ataupun dengan cara black magic lagi, atau memancing kemarahan. Tuh ya, ingin kembali ke kamu sih, karena dia merasa dikhianati ya oleh karmik, merasa dikhianati, merasa dibohongi. Dan DM ini emang penuh drama ya hidupnya. Dan aku ngelihatnya memang dia nggak bisa kesendirian, nggak bisa belajar dewasa untuk jangka panjang gitu. Yang dia pikirkan hanyalah bersenang-senang. Itu journey hidupnya dia ya, journey hidupnya dia. Dan dia ingin kembali sama kamu ya karena kesuksesan ya yang dia inginkan ya, kesuksesan yang dia inginkan, karena dia ngeliat kamu sudah bahagia dengan kehidupan kamu sendiri. Dan ini membuat dia cemburu, dendam ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Dia nggak mau ngeliat kamu bahagia, dia nggak mau ngeliat kamu seneng, ya. Dia nggak mau ngeliat kamu sukses. Situasi maskulin. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Calling in your soulmate's ear prayers, affirmations, and visualizations help bring you together and love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Okay, free yourself. Dia saat ini lagi banyak berdoa sebenarnya ya tentang pasangan hidup, terutama yang menjadi soulmate dia kelak. Tapi ya dia harusnya bisa menjadi soulmate pada dirinya dia sendiri dulu. Dia harus bisa bebaskan segala masalah yang dia hadapi sekarang ya, karena setiap dia bercinta dengan siapapun ini selalu dengan penyesalan ya, karena dia tidak bisa mencintai dirinya dia sendiri. Dan ya ini membuat kehidupan dia tidak akan mengenal tentang arti cinta yang sesungguhnya, karena dia terlalu egois, terlalu menguasai, terlalu mengendalikan. Ini yang membuat ya dia akan selalu dikhianati, kehilangan gitu ya, karena kecemburuannya juga terlalu besar ya. Jadi dia selalu inginnya ya tentang kesenangan saja sih yang aku lihat. Jadi dia harus bisa membebaskan dari penyesalan cinta hanya karena tidak bisa berjauhan tentang seksual ya. Jadi dia harus belajar menghindari percintaan yang berbau atau berujung tentang seksual, bukan tentang perasaan ya. Ini aku lihat. Dan dia ada penyesalan cinta ya tentang pasangan. Dia harus bisa bebaskan dirinya dari kekecewaan, terutama masalah fisik
ya. Dia selalu mencari seseorang itu yang bisa diajak hubungan badan ataupun seksual, ya, karena dia pikirannya selalu negatif. Tadi ada the devil ya, nafsu, hanya dengan nafsu. Ini membuat dia selalu banyak kegagalan tentang cinta, ya aku lihat ya seperti itu. Dan ini akan menjadi suatu bumerang pada dirinya kalau dia tidak memperbaiki sifat ataupun niatnya dia ya dalam sebuah hubungan. Dan ya dia harus bisa belajar menyembuhkan dirinya tentang seksual ataupun kebebasan ya, nafsu duniawi gitu. Dia harus bisa membebaskan dari sifat seperti itu, ya. Aku ngeliatnya kayak gitu energinya. Maskulin masih berat ya, karena masih dipenuhi dengan dendam, masih dipenuhi dengan marah, masih dipenuhi dengan energi negatif. Dan ini suatu perjuangan yang sangat besar untuk maskulin dan juga feminim yang masih bersama, ya. Begitupun dengan karmik. Sama-sama kalau masih bersama ya harus bekerja keras, karena sifatnya ini masih dominan, masih menguasai tentang nafsu birahi, nafsu duniawi, ya. Aku melihatnya. Bismillah. Kita lihat tentang situasi maskulin. Ya, tentang maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si maskulin ini harus bisa melepaskan atau belajar meredakan tentang hawa nafsu ya, terutama tentang sentuhan. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, making new memories. Wow, dia kalau lagi kangen ingin begituan ya, dia mandangnya foto kamu loh, ya. Hammer, sabotage, rebuilding, integration, repetitive, persistence, working on it, ya. Dia coba dengan cara telepatik juga untuk sabotage sebuah hubungan ya di sini. Aku ngelihatnya, dan dia coba untuk bisa memiliki kamu lagi, maunya seperti itu ya. Tapi memang di sini kan butuh kesabaran yang nggak bisa nggak bisa jalan pintas ya sekejap mata gitu. Jadi dia harus banyak bekerja, harus banyak perbaiki diri, harus banyak benahi, harus banyak menyadari kesalahan dia sendiri ya. Dia harus benahi tentang memorinya dengan kamu ya, di masa lalu itu indah atau tidak gitu. Karena yang aku lihat di sini ya, ketika dia kangen sama kamu, dia lihat foto kamu. Butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Karena ini reverse, jadi ini dia lagi nggak banyak berkeliaran ya. Jadi kayak dia lagi nggak ingin ada suatu hubungan yang spesial. Walaupun dia sudah ada menikah, tapi dia nggak ngerasa itu spesial karena dia sadar dia harus mencintai dirinya dia sendiri kalau dia mau sembuh. Kalau dia mau kembali normal lagi hidupnya gitu. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, internal love, everlasting promise. Bagi dia gini, sebuah pernikahan itu harusnya selalu romantis gitu loh. Dia tidak mau yang sedih-sedih, dia tidak mau yang macam-macam gitu ya, tidak mau yang buruk-buruk lah gitu. Ya nggak bisa lah. Ini namanya kehidupan kan, pastinya ada suatu itu ya, apa namanya,
roda berputar ya. Jadi kita tidak bisa menginginkan happy terus, nggak bisa. Karena ujian itu kan ketika kita diberikan masalah, ujian kita adalah perbaiki atau makin memperkeruh, seperti itu. Dan si maskul ini kan orangnya nggak mau memperbaiki dengan konsisten. Dia maunya buru-buru cepat kelar, buru-buru beres gitu, tanpa dia memperbaiki dirinya dia sendiri, karakternya dia gitu ya. Makanya ya dia harus bisa bebaskan dirinya dia dari segala hubungan yang berbau seksual. Jadi kalau mau berhubungan dengan seseorang ya jangan diawali dengan kemesraan, janji manis bla 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 gitu ya. Terus pikirannya udah negatif gitu ya. Udah hal-hal yang berbau ke sana gitu. Usahakan jangan gitu. Abundance, keep a positive mindset. Ya. Banyak ketidakbahagiaan yang dijalani oleh maskulinnya, terutama tentang cinta. Tapi dia coba untuk berpikir positif juga. Ketika melihat foto kamu, foto kalian berdua, dia coba untuk berpikiran positif gitu loh. Tapi memang ya pernikahan ataupun hubungan kalian yang menuju menikah ini memang harus diperbaiki lagi. Kalau dia mau kembali rujuk ataupun masih ingin bersama kamu lagi, ya dia harus bisa perbaiki perasaannya dia ke kamu tuh bukan untuk menguasai tapi menghargai. Kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Ya, dia di sini sebenarnya harus belajar mencintai dirinya dia dengan tulus, dan kebebasan dia tuh seharusnya bukan untuk berpindah-pindah mencari pasangan, tapi harus belajar mencintai dirinya dia dengan tulus, yaitu dengan cara ya perbaiki hidupnya dengan spiritual dan banyak belajar tentang keagamaan atau tentang spiritualnya atau tentang talenta yang dia miliki tanpa memikirkan untuk langsung jumping up dalam sebuah hubungan hanya karena dia takut kesendirian. Oke? Karena di sini masih ada ya seseorang yang tidak suka, yaitu karmic girl with a snake, sunglasses, twin flame snake. Wow, ini hati-hati ya kalau snake ini ilmu hitam ataupun suatu gosip ya di sini. Jadi kamu dan DM harus benar-benar menjaga energi masing-masing karena masih banyak yang memantau kondisi twin flames ini. Ya, dan ini ada rasa iri loh. Karena ketika union ya, alam ataupun dunia insya Allah akan ada suatu kedamaian karena connection ya, dua orang berbeda energi ya, berbeda kelamin juga, tapi memiliki 4 unsur di dalam 2 orang tersebut, insya Allah yaitu bisa membawa dampak baik untuk universe ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Teratames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.